Ibu Yuni ini mengetahui juga waktu itu, Bu? Tahu, Pak. Ada orang datang, laporan, ada tabrak lari. Gitu. Sempat foto-foto, Pak. Buka jok motor tuh, Pak, ada HP 2. HP warna hitam sama jaket hitam. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon memasuki babak baru. Yang sebelumnya PK 7 terpidana sudah ditolak oleh Mahkamah Agung. Kali ini muncul saksi baru yang menyaksikan kejadian kasus kematian Vina dan Eki di jembatan flyover Talun. Siapa dia? Yuni, sosok istri dari saksi Banpol Suroto, yang menerangkan bahwa di malam kejadian Yuni ini bersama dengan Suroto mendatangi TKP dan sempat memoto kondisi korban pada saat itu. Tidak hanya memoto, Yuni yang kesehariannya berada di Polsek Talun sebagai juru masak dan tukang bersih-bersih di Polsek juga menyaksikan adanya Rudiana di Polsek Talun. Bagaimana kesaksiannya? Kita simak bersama-sama. Pak Suroto, Ya. kemarin Bapak menghubungi saya setelah PK para terpidana ini ditolak. Ya. Bapak menyampaikan ke saya bahwa ada yang ingin Bapak sampaikan yang belum pernah Bapak sampaikan pada saat menjadi saksi di persidangan tahun 2016-2017. Ya. Pak, sebelum ke sana saya ingin menunjukkan putusan pengadilan dulu, kan ada kesaksian Bapak ya di sini. Baik putusan atas nama Sakatata maupun putusan atas nama Rivaldi dan Eko Ramadhani maupun putusan atas nama 5 orang nih Pak, yaitu Hadi Saputra, kemudian Eka Sandi, kemudian Jaya, Supriyanto, dan Sudirman. Pada kesaksian Bapak ini, ada tidak yang belum Bapak sampaikan di persidangan yang Bapak mau sampaikan ke saya? Atau begini deh, Bapak ini kan udah menyampaikan di persidangan dan semua dengar, masyarakat Indonesia saya rasa sudah dengar. Poinnya adalah Bapak menemukan korban tergeletak di sana itu itu dengan ada luka-luka dan celana dalam Vina yang tidak sesuai tidak terpasang sebagaimana mestinya. Bener nggak sih itu Pak? Betul Om. Waktu itu emang keadaan begitu, itu pun juga disaksikan dengan Pak Haji Supardi dengan anggota kepolisian. Saya melihat dan betulin celana korban itu, tak betulin itu karena pengguna jalan itu semakin banyak itu Om. Jadi saya tutupin, itu pun di samping Pak Haji Supardi. Pak Haji, ini saya tutup ya. Ya tutup pakai rok pendek hitam, rok pendek hitam. Setelah celana saya betulin tuh Om, tak naikin lagi, langsung tak tutup pakai rok hitam. Langsung di sampingnya itu ada jaket warna hijau putih biru, itu tak tutupkan ke pangkuannya korban perempuan itu. Oke. Nah kalau ini mantan ibu ini siapa? Iya, mantan istri, Ibu Yuni. Nah, Ibu Yuni ini mengetahui juga waktu itu, Bu? Tahu, Pak. Mengetahui. Iya. Ya. Jadi ceritanya bagaimana nih? Karena saya baru tahu ada ternyata selain Pak Suroto, Ibu Yuni juga yang saat itu masih suami istri tahu juga penemuan korban itu tahu juga
Nah, itu ceritanya bagaimana Ibu Yuni sama Pak Suroto itu waktu itu sedang berada di mana? Saya sedang berada di Polsek, Pak. Di Polsek. Di bawah bendera, Soalnya Pak. kan waktu itu kan saya kan kalau malam suka keliling sama Iya. suami itu. Mm-mm. Terus kebetulan pas mampir, pas kan acara 17 Agustus kan rame tuh kalau di desa tuh, rawan lah. Iya. Jadi kita kan jaga-jaga, ya kayak gitu kan langsung ke Polsek. Setelah dari situ kita lagi ngobrol di bawah bendera. Bendera Ada apa? laporan, bendera yang tiang bendera itu Pak di depan Polsek kan ada tiang bendera itu kan ada keramiknya. Oh. Kita kan suka ngobrol di situ. Iya. Nah, terus kan ada orang datang, laporan, ada tabrak lari. Gitu. 1 orang, 2 orang, 3 kalau nggak salah 4 orang. Cuma kita kan nggak tahu siapa-siapanya ya. Waktu itu kan polisi Polsek kan sedang keliling tuh, karena kan lagi cuaca keadaan gimana lah kalau Agustus kan tahu lah Pak. Terus kita langsung sama suamiku ke sana, yang nggak jelang lama sih. Polisi langsung datang tuh, nggak jelang lama. Kita sempat foto-foto Pak. Cuma ya saat itu fotonya sekarang udah nggak ada, udah 8 tahun yang lalu. Nah, itu dia. Saya tuh penasaran sebenarnya dengan Iya. foto itu. Ya, baik. Intinya Ibu Yuni itu sama Pak Suroto ya, waktu datang ke TKP ya, Iya. dikabari ada kecelakaan, Iya. langsung ke TKP berdua. Oke, kemudian nyampe sana Pak Suroto menolong ya, Iya. mengevakuasi korban. Kalau ibunya kemana? Bapak ngevakuasi korban, saya udah balik ke Polsek Pak, karena saat itu tuh waktu itu kan bareng balik ke Polseknya bareng sama Pak Suroto. Iya. Pak Suroto bawa motor korban, saya bawa motor suami waktu itu tuh. Nah, terus sampai di Polsek ini balik lagi ke TKP. Kita Iya. nggak tahu tuh urusan ke belakang sananya. Oh. Karena kita tetap duduk di Polsek Pak, nunggu suami pulang sih Pak. Iya. Tuh, saat itu tuh. Terus kita sama polisi, tapi polisi siapa saya lupa tuh. Karena udah 8 tahun siapa. Buka jok motor tuh Pak, ada HP 2, HP warna hitam sama jaket hitam. Pas mau dibuka identitas korban kan nggak bisa, ada kuncinya itu tuh, paspota kalau zaman sekarang mah. Di HP-nya. Jadi nggak bisa, udah itu udah aja. Terus nungguin ini suami pulang, saya balik. Tuh. Jadi ada HP 2 Ada HP 2 Pak di motor. ditemukan di motor. Di motor. Kemungkinan itu HP Tina sama Eki. Kurang paham Pak. Kalau Tidak indikasi tahu. yang jelas adanya di dalam jok motor. Jok motornya Eki. Iya, motor hijau. Motor hijau. Itu handphonenya kemana terus? Nggak tahu Pak, justru itu saya nggak tahu. Kita kan warga biasa, nggak berani pegang-pegang barang bukti. Iya Hanya kan. melihat saja. Jadi di dalam putusan pengadilan itu handphone Eki itu tidak ada ini. Tidak ada ya. Iya. Nggak tahu kemana itu handphonenya. Ada 2 Pak, cuma handphonenya udah agak canggih lah, cuma nggak secanggih sekarang. Saat itu ya udah aja saya balik. Kan urusan polisi kan, kita nggak ngerti lah kalau kayak gitu. Oke. Andai saja kesaksian Yuni ini didapatkan sebelum putusan pengadilan Mahkamah Agung atau dalam kondisi ketika sedang PK, maka kemungkinan Yuni akan menjadi saksi untuk membebaskan 7 terpidana yang saat ini sedang ada di penjara. Tidak hanya kesaksian mengenai kondisi korban, motor dan handphone yang ternyata berada di dalam jok motor Eki, Yuni juga menyaksikan sosok Rudiana 2 hari setelah kejadian mendatangi Polsek Talun dengan membawa narapidana. Bagaimana kesaksiannya? Kita lanjut videonya. Tebakan saya ini jatuh ditabrak dengan mobil atau Mobil motor lain. karena posisi jalan itu kan Laporannya tabrak lari. Iya. kenceng-kenceng Om. Di situ. Ya, ternyata waktu itu ingat siapa dulu yang dulu. Ternyata yang ditolong Pak Mandor pas waktu itu pembunuhan Pak Mandor. Iya Pak, ya saya ngikutin aja. Oh, jadi Bapak percaya saya? Iya, karena ada saksi ya tak ceritakan. Iya Om, 2 hari itu di Polsek Talun memang didatangin 2 mobil, tahu kepolisian, tahu apa karena nggak seragam polisi waktu ya, nggak seragam polisi. Jadi berapa hari setelah kejadian? Kurang lebih 2 malam 2 harian lah. 2 hari Dua setelah kejadian itu Polsek Talun didatangi 2 mobil. 2 mobil. Iya. Oleh Polres yang datang Kota. siapa? Polresta Kota, Polres Cirebon Kota. Cirebon Iya, Kota.
Jam 2 malam loh Pak. Jam 2 malam. Ya. Iya. Terus bawa, ya nggak tahu ya, pokoknya bawa tahanan 2 lah. Dua. Gitu. Oh, Tahanan gitu. 2 waktu itu. Pas ibu juga ada. Ada Pak Rudiananya nggak? Kurang paham Pak. Nggak saya hafal, Pak, itu, juga. Pak. Nggak hafal, nggak tahu ya. Aku Waktu nggak itu kenal, nggak nggak Yang kenal. kenal. tahu saya cuma tahu melihat, nggak ikut campur Pak. Karena Iya. kan bukan urusan kita lah ibaratnya. Kita kan warga biasa gitu. Cuma tahu nah karena kita sering masak sih Pak di polsek tuh. Jadi posisi Bapak sama Ibu waktu malam itu ya 2 hari setelah kejadian ya, Ya. itu ada di polsek. Ada. Ada di tiap polsek. malam saya di Tiap malam. polsek. Oh, tiap malam. Kalau Ibu sebagai apa di polsek? Suka masak Pak. Oh. Disuruh masak sama Suruh polisi masak. tuh. Iya. Iya. Suka masak. Kalau Bapak kan masakin. mandor ya, Mandor. panpol. Nah, Ibu Kalau Limas. ibu sih aslinya orang Masak. biasa saja, Cuma cuma sering disuruh masak. Anggota Limas. masak. Kalau Jadi kita- waktu malam itu 2 hari setelah kejadian itu Ibu sama Bapak ini ada di polsek. ada Pak. Kemudian datang 2 mobil anggota polisi dari Polres Cirebon Kota. Nah, yang Bapak Ibu lihat apa? Kalau saya lihat tuh cuma bawa anak 2 aja, anak laki-laki 2. Udah saya kan itu kan kalau BAP kan dimasukin Pak. Kita kan di luar. Nggak tahu kalau itunya mah. Bawa anak laki-laki 2. Iya, ya kalau katanya sih tersangka. gitu. Tersangka Iya. katanya. Cuma nama-nama nggak Iya. disebutkan. Waktu itu sih disebutkan, cuma saya lupa Pak, 8 tahun yang lalu. Oh, waktu itu disebutkan. Iya, sebutkan siapa-siapanya. Bahkan foto-fotonya juga dulu mah ada Pak, cuma kan HP-nya udah nggak tahu kemana. Sudah ganti Sebentar. berapa kali. Duluan mana sama Pak Rudiana mengamankan ya para terpidana itu ya yang jam 4 sore. Nah, itu kan tanggal 31 Agustus tuh. Kurang paham. Kalau ya, Pak. kalau Pak Rudiana ya, karena kejadian itu kan 27 Agustus ya, Betul. diamankan itu tanggal 31 Agustus para terpidana. Berarti kalau 31 Agustus berarti berapa hari ya? Kan 27 ya. 28, 29, 30, 31 ya. Ya. 4 hari kemudian kan. Ya. Nah, baru diamankan ya para terpidana itu Ya. ya jam 4 sore itu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat polisi dari Polres Cirebon Kota datang ke Polsek Talun dengan membawa 2 orang yang katanya itu pelakunya Iya. itu berapa hari setelah kejadian? Kalau nggak salah mah 2 hari, 2 hari. Pak. Yang Ibu lihat Iya, betul. 2 orang yang katanya pelaku yang dibawa oleh anggota Polres Cirebon Kota ke Ya. Polsek Talun itu ya, itu sama nggak nih mukanya dengan terpidana yang pada menjalani hukuman? Nggak inget Bapak. Nggak Kalau ingat? inget sih enak Bapak. Kalau fotonya saya ada aja. Nggak ingat. Nggak inget sama sekali, blank. Nah, terus Ibu katanya waktu Pak Suroto ngevakuasi ya, Ibu katanya sempet moto-moto ya? Sebelum Pak, sebelum evakuasi saya kan datang sama sama suami lah waktu Iya. itu ya. Ya difoto. Sempat moto-moto banyak Pak, Masih beneran. tergeletak tuh difoto. Cuma kan Oh. memori rusak, HP-nya ganti. Terusan kan kita takut sama orang-orang kayak gitu tuh. Jadi sebelum dievakuasi Iya. sama Pak Suroto, Iya. Ibu sudah sempat moto-moto? Udah. Foto-foto, foto. bahkan banyak polisi juga. Di rumah sini juga Foto. terlihat. Cuma Malam nggak ada Pak, satu HP-nya juga udah ganti, memorinya juga udah rusak. Terus kan waktu itu kan 1 minggu setelah itunya ya, pas ini udah sidang, saya buang Pak. Takut kan nggak nyangka kalau kayak begini Pak. Kalau tahu Dibuang kayak fotonya, dihapus. Iya, dihapus. Dihapus maksudnya. Dihapus. Selain moto korban, Iya. Ibu moto sekitar tidak ada siapa saja di situ. Enggak. Orang moto Pak Mandor, polisi juga kenanya endasnya baik Pak, sayanya gemeter. Kalau korbannya kan jelas di bawah. Jadi moto motonya korban sih- aja. Iya. Tapi handphonenya udah nggak ada ya. Handphone Ibu Oh ya nggak ada. yang untuk moto-moto itu, Udah ganti berapa kali? 8 Terus tahun memorinya juga nggak kesimpan. juga. Kalau kesimpan sih enak, saya nggak Fotonya. pusing. Masih ada. Iya. Sayang sekali ya Nggak Ibu. bisa. Iya. Sayang Iya. Nggak nyangka ya bakal Nggak rame nyangka, sama gini. sekali nggak nyangka kayak begini akhirnya rame tuh. Segelepung mabur nih nggak nyangka. Kalau tahu ya udah saya simpen lah. Minimalnya masukin ke flash disk. Oke, kembali. Jadi Ibu mengetahui waktu di Polsek itu ada anggota Polres Cirebon Kota membawa 2 pelaku ya. Yang Ibu ingat itu 2 hari setelah kejadian. Iya, ingatnya kayak gitu. Kalau Iya. tanggalnya atau apanya, lupa ya saya ingatnya pokoknya 2 hari aja, nggak tahu elangnya berapa hari. Saya ingatnya 2 hari deh. Ya, soalnya ini kalau Pak Rudiana mengamankan orang-orang atau para sekarang jadi terpidana itu ya,
itu kan tanggal 31 Agustus 2016 jam 4 sore, berarti kan Iya. 4 hari Pak ya Iya. setelah kejadian kan. Nah, apakah itu bukan gitu loh yang diamankan? Kalau orang lain ya berarti ada pelaku yang udah diamankan dong. Saya kurang paham, nggak apal juga wajah-wajahnya ya. Sebelum orang- mengamankan Iya. 7 orang itu kan gitu. orang 8 tahun ya, Malam kagak ingat sama sekali. Setelah Dan dari Polsek Talon itu Om, Coba Bapak ingat-ingat waktu itu keluar. berapa hari setelah kejadian itu? ya 2 hari, antara 2 hari 3 hari ya, ya 2 hari. sebenarnya nggak nyampe seminggu lah. Ini diingetnya ibu sih ya 2 hari, karena ingetnya 3 hari pembongkaran gitu aja ingetnya. Oh, Ingetnya gitu. ibu tuh kayak gitu. Terlepas dari itu semua, saya berharap apakah nanti tim Pradi yang dipimpin oleh Pak Jutek Bongso akan melakukan PK kedua atau melakukan amnesti dan gerasi yang meminta pengampunan kepada Presiden. Saya berharap pihak penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, maupun Mahkamah Agung, untuk serius dan memakai hati nurani dalam memutus nasib 7 terpidana yang dihukum seumur hidup untuk dapat dibebaskan. Salam keadilan. Terima kasih.